Saya Jahmada Girsang, advokat dari Perabi Perkumpulan Advokat Batak Indonesia. Nah, sore hari ini kami kembali mengkritisi perkembangan sejak pertemuan Perabi tanggal 8 Agustus yang lalu di tempat yang sama di sini. Setelah kami amati perkembangan 4 hari atau 5 hari belakangan ini, kami dari Perkumpulan Advokat Indonesia, Perkumpulan Advokat Batak Indonesia, melihat ada beberapa hal yang menurut kami bukan naik tapi menurun, atau setidaknya stagnan. Oleh sebab itu kami Perabi tetap menyuarakan sesuai anjuran pemerintah bahwa semua pihak, semua rakyat, siapapun itu boleh menyikapi atau mengkritisi perkara yang terjadi tanggal 8 Juli yang lalu di Duren 3. Adapun yang kami kritisi, justru yang menurut kami ini sangat menurun dari target yang sebelumnya. Dari 4 kali Bapak Presiden menganjurkan bahwa ini harus dibuka transparan, dibuka sejujur-jujurnya, tidak boleh ada yang ditutupi. Satu, yang menjadi ganjalan bagi kami juga sebagai penegak hukum, sama dengan kepolisian, jaksa, dan hakim. Pertama kami tegaskan, yang terakhir ini, awalnya itu lokusnya atau tempatnya ada di Duren 3. Tapi 1-2 hari terakhir ini, dibawa lagi kembali ke Magelang. Ini menurut kami suatu hal kemunduran, baik di penyidik, baik pengamatan masyarakat. Jadi akhirnya lokusnya itu berpindah lagi ke tempat yang semula yang di awal dicanangkan oleh kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir J. Nah, hal ini menurut kami sangat tidak pantas dan tidak layak. Apalagi ini ditonton oleh masyarakat. Bahkan saya dengar hari ini jurnalis dari dunia sudah mengintip, sudah mengikuti juga jalannya perkara ini. Kedua, yang kami juga sesalkan, kritisi adalah ada penyampaian dari tim khusus atau penyidik tim khusus bahwa demi menjaga perasaan, motifnya itu disembunyikan. Ini juga bertentangan dengan perintah atau permintaan dari Presiden kita. Buka transparan, tidak boleh ditutup-tutupi. Tapi dengan jaga perasaan sekarang ini, justru motifnya ditutupi atau ada arah untuk menutupi. Ketiga, kami juga dikejutkan oleh berita yang terakhir ini, kuasa hukum atau pengacara dari Baradae, ya rekan kami juga, itu diganti atau kuasanya diputus atau ditarik oleh kita tidak tahu siapa. Tapi yang jelas yang diumumkan awalnya, rekan kami ini itu kan diplot atau ditugaskan oleh Bareskrim. Bareskrim itu mewakili negara dalam hal ini. Ya jika kuasa hukum yang lama, rekan kami yang lama ini, yang diganti ini, melakukan tuntutan kepada negara atau siapapun itu, saya kira kami dukung, kami layak. Karena dia tadinya ditugaskan oleh juga negara. Nah ini 3 hal ini menurut kami hal-hal yang kami nilai, kami kritisi bahwa kasus Duren 3 itu bukan semakin maju, tapi semakin mundur. Saya kira rekan-rekan semua di sini baik yang hadir dari Perabi, Perkumpulan Advokat Batak Indonesia, merasa sangat kecewa atas perkembangan ini. Yang tadinya kita harapkan begitu ditetapkan tersangka 4 orang tersangka, ini akan naik, akan menjadi transparan di masyarakat. Tapi nyatanya tidak itu yang terjadi. Nah, kemudian kami tekankan juga dalam penegakan hukum itu, Undang-Undang Advokat mengatakan 4 pilar penegak hukum. Kami ini advokat, kepolisian, hakim, dan jaksa itu sama. Jadi tidak ada lebih dan tidak ada kurang, sama derajatnya dalam penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Oleh sebab itu, jika kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak manapun itu harus dihargai. Kalau dia bicara apapun di masyarakat itu tidak boleh dilarang.
Dia itu dalam penegakan hukum, dia mendapatkan tugas khusus yang mulia, yaitu yang disebut officium nobile itu. Jadi sekali lagi, rekan-rekan sekalian, kami dari Perabi, Perkumpulan Advokat Batak Indonesia, tetap akan mengawal ini, tetap akan mengkritisi ini, sampai benar-benar mengerucut dan ditemukan apa sebenarnya motifnya.